Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanyakan bagaimana untuk mengetahui bahwa amalan kita itu diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Buya, makasih. Assalamualaikum. Bagaimana kita mengetahui amal kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Makanya pokoknya cirinya amal diterima itu adalah yang ikhlas. Dan ciri ikhlas itu kalau tidak pernah diucapkan di lidah. Kalau Anda ngomong ikhlas, itu nggak ikhlas loh ya. Karena apa? Ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Lah kok muncul di lidah? Saya benar ikhlas, saya nolong ikhlas, tapi ternyata dianya kurang ajar sama saya loh kan. Ikhlas. Nah, nanti ada bab, maka Ibu bisa didengar kembali tentang bagaimana menjaga hati agar ikhlas. Jadi amal yang diterima oleh Allah adalah yang kita lakukan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu ada banyak penyakit-penyakit. Jadi namanya riya. Dan riya itu masuknya itu halus. Tidak ada virus lebih lembut daripada riya. Jadi virus riya itu halus. Sampai digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang anak-anak kita sampai hafal ya. Yang menarik akhfa min dabibin namratis sauda ala saqturis samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya itu masuk ke dalam hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Terus ngulangnya susah. Kaki semut hitam ya. Tiba-tiba orang, bahkan riya itu sendiri yang menghancurkan amal menjadi tidak diterima oleh Allah tidak terjadi hari ini. Nanti waktu mau mati pun bisa. Sebelum meninggal. Sehingga bisa saja malaikat berkata, apa? Iblis menghadap kepada orang yang sudah sakaratul maut. Subhanallah. Begitu mengerikannya ini. Mau mati iblis datang. Bapak, atau kamu ini orang baik, orang soleh. Coba ucapkan la ilaha illallah dengan lidahmu, biar semua orang tahu kalau kamu ahli la ilaha illallah. Rupanya iblis menuntun kita mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah kita. Sehingga hanya pengen bahwasanya agar disebut saya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ternyata orang soleh ini sadar, ini iblis yang ngajari. Tidak, saya tidak boleh ucapkan. Kata iblis, angkat tanganmu. Allah. Ternyata ini juga bisa riak yang demikian ini. Akan tetapi kita tidak boleh suudzon bagi orang yang berla ilaha illallah. La ilaha illallah ahli surga. Maksudnya begitu dahsyatnya iblis itu akan menjerumuskan kita biarpun sampai mati. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah beliau itu nazak sakaratul maut. Tiba-tiba waktu ditalkin sama pengikut-pengikut beliau, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan belum. Suruh la ilaha illallah mengatakan belum. Loh, ini seorang imam besar ditalkin la ilaha illallah ngomong belum. Subhanallah, Allah mengembalikan Imam Ahmad dalam kesadarannya. Para sahabatnya bertanya, Imam Ahmad, engkau adalah imam ahli sunnati wal jamaati. Bagaimana engkau kami talqin la ilallah kau katakan belum? Imam Ahmad menjawab, aku tidak ngomong kepadamu. Aku ngomong kepada iblis yang berkata kepadaku, Ahmad, aku nyerah. Sungguh kau hebat, aku tidak bisa menggodamu. Aku jawab, tidak. Selagi nyawa masih ada, engkau masih mungkin menggodaku. Tidak, aku tidak tertipu dengan sanjunganmu, wahai iblis. Tidak. Jadi Imam Ahmad mengatakan tidak itu kepada iblis. Bukan kepada orang yang mentalkinnya. Mentalkin la ilallah, iblis mengatakan, hebat Ahmad kau. Kau imam ahli sunnah wal jamaah benar. Sampai aku tidak bisa menggodamu. Kata Imam Ahmad apa? Tidak. Selagi nyawa masih ada, kau bisa saja menyusup untuk merusak amalku. Jadi, tanda amal itu diterima oleh Allah adalah kalau sudah kita ikhlas. Ikhlas itu adalah diantaranya sudah kita pikirkan lagi. Jadi kalau kita ikhlas itu kita berbuat, kita tidak usah sebut-sebut itu semua. Seperti bahkan kita akan tambah lagi. Kalau kita berbuat tidak pernah kita sebut lagi. Tidak usah berkata, oh aku sudah berbuat. Nggak perlu ngomong gitu. Jadi justru kalau kita ikhlas, kita berbuat, terus berbuat lagi dan berbuat lagi. Bahkan kalau orang ragu atau takut tidak diterima, bagaimana? Itulah hakikat ikhlas. Kalau takut tidak diterima itu bagaimana? Itu hakikat ikhlas. Ya Allah, aku takut amalku tidak diterima oleh Allah. Karena dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah, maka dia menjaga. Bahkan setelah dia memberikan 100.000, tak taunya kelihatan orang aku ngasih 100.000. Aduh,
Ya Allah, kenapa kelihatan orang? Nah, kalau sudah sampai mikir begitu, ini tanda orang takut ini. Takut ditolak. Berarti diterima oleh Allah. Ya Allah, ketahuan 100.000. Aduh. Kalau begitu aku harus cari 100.000 lagi yang enggak ketahuan sama orang. Hebat kan? 100.000 ketahuan sama orang. Aduh, pinggirah ke keropak sana. Saya pengen cari 100.000 yang enggak ada orang lain lihat. Nah, begitu baru hebat. Jadi ikhlas itu semacam itu. Berjuang terus, berjuang dan tidak ada akhirnya. Ini. Jadi masalah ikhlas ini sungguh luar biasa, maka perlu juga ilmu. Sehingga perlu Imam Ghazali mengajari silsilah membersihkan hati, termasuk diantaranya paling berat adalah namanya riya. Riya itu luar biasa. Riya itu kadang-kadang dengan tidak harus dengan lidah. Kadang-kadang cukup dengan halus sekali. Misalnya ibu-ibu yang jago sholat malam itu lah, rupanya ke kantor itu rupanya mengantuk-ngantukkan diri. Masya Allah ibu, kok ngantuk ngelembur ya? Enggak, semalam saya tahajudnya agak awal kok. Agak awal kok. Yes. Oh, jadi ibu ini jago tahajud nih. Oh, subhanallah. Ya, hati-hati dengan amal-amal, bisa saja rusak karena kita itu tidak ikhlas. Baik, kemudian kita pun juga tidak boleh menilai orang lain tidak ikhlas. Kalau riak, tunjuk ke sini. Kalau ikhlas, tunjuk keluar. Itu baru selamat amal kita. Jangan ngomong aku ikhlas. Kalau anda ngomong ikhlas sudah tidak ikhlas. Tapi katakan orang itu ikhlas. Kelihatannya riak, mungkin dia pura-pura riak saja. Riak pura-pura ada loh ya. Ada pura-pura riak. Kalau nunjuk orang lain jangan mengatakan wah orang riak. Ya, malaikat saja nggak tahu kok anda tahu. Malaikat nggak tahu si fulan riak. Malaikat tugasnya mencatat amal, disetorkan, ternyata ditolak oleh Allah. Malaikat tidak tahu. Dalam hadis Imam Ghazali meriwayatkan satu hadis, malaikat sampai nanti kepada Allah ditolak. Aku tidak terima. Dia berbuat bukan karena aku. Lah orang malaikat saja nggak tahu kalau dia riak, bagaimana anda tahu si fulan riak? Nggak bisa kita tahu. Makanya kita sering suudzon, berbuat begitu saja pamer. Tuh, nggak boleh anda nilai begitu. Riak jangan ditunjuk ke orang lain, tapi riak tunjuk ke sini. Makanya jangan ngomong ikhlas. Pernah dengar atau pernah ngomong ikhlas, saya ikhlas kok ngomong-ngomong. Wong ikhlas yang tahu hanya Allah kok cerita sama saya. Ya nggak diterima dong, nggak ikhlas itu namanya. Baik, insyaallah. Lihat nanti, ambil CD, bisa dikopi CD tentang bagaimana mengabadikan amal itu adalah rentetan rinci tentang ikhlas itu semuanya.